Nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau menyapa setiap kita. Shalom. Sebelum semuanya lebih semangat lagi, ada yang bersuka cita. Shalom. Lambaikan tangan yang bersuka cita pada sore hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Maka pada sore hari ini, sebagai rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan, kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Mari tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari kami sangat bersyukur Tuhan, berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat menyadari jika kami ada sampai pada sore hari ini sebagaimana ada semuanya semua karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bukan kuat oleh hebat kami. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan, Raja yang hidup, Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Tuhan yang layak dipuji, yang layak ditinggikan di tempat ini di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu dipuji, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, bahkan nama-Mu disebut-sebut di sana berkat kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, dicurahkan Tuhan. Kami percaya kami yang sakit Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami yang terikat, kami percaya yang terikat Tuhan pasti lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan, ketika nama Tuhan ditinggikan, yang berbeban berat kami percaya Tuhan pasti berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui berkat kuasa mujizat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami lebih lagi hidup di dalam pertobatan, kami lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kami lebih lagi hidup memuji memuliakan Kau Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya. Biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya memuliakan meninggikan Kau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan akhirnya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita. Kita memuliakan Dia. Kemuliaan hanya bagi anak domba. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama katakan, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Jemaat Tuhan, jangan bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan di sore hari ini. Haleluya. Yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kami semua namamu. Kau ku sembah.
Sampai selama-lamanya ini sembah kami Tuhan. Biarlah semuanya hanya menyenangkan hatimu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu untuk bersorak-sorai bertepuk tangan. Biarlah sukacita dan mecerahmu Tuhan yang mengalir bagi setiap kami Tuhan di sore hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Tuhan. Dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Jangan ragu-ragu dan menjadi cair, jumpai tangan kirinya minimal 3 orang. Berikan selamat dengan ciuman yang manis. Katakan selamat hari Minggu, Yesus kita dahsyat. Tuhan Dia Maha Besar, amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia patut keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yuk, dengan bangga katakan Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia patut keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi yuk katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah,
gila, Dia patut keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur kami Bapa punya Allah yang luar biasa seperti Kau Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita bersama-sama kami. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Kita percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Untuk menaklukkan segala kuasa yang bukan asalnya pada Tuhan. Yang percaya melambaikan tangannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama yuk kita lihat pujian. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh bawah kakiku. Kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yang bersuka cita pada sore hari ini, yuk beri tepuk tangan atas kepala kita bagi Tuhan kita. Oh. Terima kasih. Haleluya. Bersama-sama dengan suara berdoa kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
dalam Yesus Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan Raja dari segala raja. Haleluya, silakan kembali Bapak bersama Tuhan. Persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Teduhkan hati kita dari firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Berbicara Kau Tuhan sore hari ini bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami hamba-Mu, biarlah Tuhan setiap kata kalimat yang disampaikan oleh Hamba-Mu sungguh kasih melayani yang paling dalam untuk mengajar mendidik setiap kami semakin sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga biarlah oleh firman-Mu Tuhan kami wilayah ini diajar untuk kami terus menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih. Tuhan leras sedang, bukan leras bertoli, bukan leras Engkau lahir ke dunia ini Tuhan Yesus demi menyelamatkan setiap kami orang-orang yang tidak layak dan berdosa. Bukakan rahasia firman-Mu hari ini supaya kami mengerti apa yang menjadi alasan Tuhan untuk lahir ke muka bumi ini, yaitu Yesus Kristus. Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal supaya setiap kami orang percaya tidak akan binasa
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Izinkan kami belajar, urapi hamba-Mu, supaya ketika kami pulang di Natal kali ini, kami tahu cara menyikapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan hari ini. Yang diberkati katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, shalom semuanya. Coba kasih senyum sama samping kiri kanannya dong. Ya, itu dia. Haleluya. Iya kan? Nah, saya langsung aja turun ke bawah barangkali ya, supaya kita dekat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kebetulan di bulan 12 ini ada dua momen yang kita sedang jalani, betul nggak? Yang pertama namanya adalah Advent, yaitu minggu-minggu Advent. Yang kedua adalah Natal. Jadi saudara, sampai nanti minggu keempat, saudara yang terkasih, itu adalah Advent keempat, di mana kita bernatal nanti tanggal 25. Kenapa saudara? Pakai mic bisa? Bisa dengar? Bisa dengar ya? Oke, haleluya. Oh, terima kasih Pak. Oke, kenapa saya terangkan ini Bapak Ibu yang terkasih? Ya, jangan tegang dong, jangan tegang. Kenapa saya terangkan ini? Supaya kita mengerti menghadapi Natal ini. Iya kan? Ya, Advent adalah saudara yang terkasih dari bahasa Latin, yaitu Adventus. Saudara, itu adalah kedatangan. Saudara yang terkasih, lihat baik, ada banyak saudara kata-kata kedatangan di Alkitab itu didominasi dengan arti Adventus, yaitu kedatangan. Atau saudara bahasa Yunani-nya dikatakan parousia. Jadi saudara, kedatangan pertama Yesus adalah Natal, dia lahir sebagai baby. Tapi kedatangan yang kedua bukan sebagai juru selamat, tapi menjadi hakim yang adil. Nah, begini yang saya mau katakan. Di Natal kali ini, saudara jangan jadi sibuk untuk mempersiapkan pohon terang, aksesoris, dan ornamen di rumahmu sampai engkau lupa mempersiapkan kedatangan Yesus kali yang kedua. Betul kan? Nah, saudara perhatikan baik. Ada banyak. Saya mau berkata begini. Ini agak keras, saudara. Coba perhatikan baik. Agak keras. Kenapa saya katakan agak keras? Iblis bisa ambil saudara momentum ini untuk mensibukkan kita di Natal ini. Betul kan? Dengan ornamen dan aksesoris kita, sehingga kita lupa mempersiapkan diri kita, betul? Haleluya. Adventus, saudara, adalah apa? Masa persiapan. Pak, kenapa bisa jadinya di bulan 12 dua-duanya? Dengar saudara, Desember, saudara yang terkasih, Desember itu kita Natal, betul nggak? Nah, habis Desember apa saudara yang terkasih? Desember apa? Januari, terus Februari. Maret kita saudara yang terkasih, sampai saudara habis Maret apa? Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Kita sudah sibuk saudara dengan yang namanya Paskah dan Pentakosta. Nah, dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Saudara tidak ada saudara fantasi yang dicatat kalender gereja saudara di sana. Saudara mulai dari Mei, saudara sampai dengan Desember lagi saudara. Ya kan? Haleluya. Itu saudara mengalami yang namanya kosong. Berarti itu masa penantian pada masa itu. Ketika orang melihat saudara tidak ada kedatangan, maka mereka mempersiapkan terus. Sebab itu saudara di awal Desember itu terjadi yang namanya Adventus. Yaitu apa saudara? Yaitu masa persiapan untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Desember awal saudara adalah minggu-minggu Adventus. Desember akhir minggu keempat, minggu Adventus adalah sekaligus dengan yang namanya Natal. Jangan salah menyikapinya, karena kalau salah, saudara-saudara yang terkasih akan salah melaksanakan Natal dan cara menghargainya. Nah, hari ini saya dikasih satu tema, yaitu misi. Tolong PowerPoint saya. Ya kan? Misi. Nah, saya kasih judulnya saudara, Missio Dei. Apa Missio Dei saudara? Keseluruhan, sama-sama kita baca yuk, 2, 3, ya. Keseluruhan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia. Bahasa Latinnya dikatakan missio, dari kata mitere atau misum. Misum ya, bukan mesum ya. Haleluya. Misum. Saudara yang terkasih, artinya to send, mengirim, itu ada N-nya harusnya ya, ada N-nya di sini. Mengirim atau memutus. Yunani-nya dikatakan apostelo, apostel atau rasul. Bukan mengirim. Perbedaannya apostel sama missio, sama kata mitere sama misum. Apa saudara? Dan baik, apostelo lebih kepada bukan mengirim secara umum, tapi mengirim dengan otoritas.
Makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi dari mana? Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung dunia. Amanat Agung berkata, Matius 28, 19-20, pergi, jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka apa yang telah kau terima. Jadi saudara, perhatikan baik. Orang-orang yang telah diberikan kuasa, yaitu mamlaka, exousia, power, saudara, harus siap bermisi. Nah, saudara, haleluya, harus siap bermisi. Karena apa? Ini yang tidak dipahami kita, saudara. Ada yang namanya mandat Injil, ada yang namanya mandat budaya. Mandat Injil, saudara, berkata, mandat dari Allah sendiri yang bertujuan membebaskan umatnya. Kok ada banyak kurang N ya? Ya kan? Apa nggak ada mesin tiknya? Di mesin tiknya nggak ada N-nya kali, saudara ya. Haleluya. Tadi kurang N, ini kurang N lagi, betul ya? Nah, saudara, mandat Injil ada dua mandat, saya katakan di sini dua variabel aja. Nanti kalau mandat teologi, mandat apa terlalu panjang, saudara. Haleluya. Saudara, mandat Injil, mandat dari Allah sendiri yang bertujuan membebaskan umatnya dari dosa dan kegelapan menuju kepada terang Allah yang ajaib. Betul nggak? Makanya hari ini saudara yang dikasih, misi kita, misi kelahiran Yesus, karena dia adalah sang terang itu, saudara mengimpartasikan terang kepada kita, supaya kita ini saudara menjadi terang juga di dunia ini. Karena secara fisik saudara, Yesus tidak lagi ada di dunia ini, betul. Haleluya. Tapi saudara lihat, gambarnya saudara dan saya ada di dunia ini. Makanya dikatakan saudara adalah terang dunia. Nah, saudara, itu misi Injil. Saudara, tapi misi budayanya, misi penciptaan, mandat yang diperintahkan Tuhan sendiri kepada manusia untuk menaklukkan dan memelihara, serta mengembalikan alam ciptaannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi misi Injil dan misi budaya ini, saudara, ada tujuan Tuhan. Bayangkan saudara, ada tujuan Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Gak ada anak yang lain loh, anak yang tunggal. Untuk apa saudara? Untuk satu tujuan, yaitu apa? Dia mau dia menjadi terang, saudara. Maka saudara, dunia yang gelap, tempat-tempat yang gelap, di tempat di mana saudara berada, itu menjadi terang karena saudara ada. Bapak Ibu pernah gak lihat kunang-kunang? Kalau di tempat gelap itu kelihatan banget ya, Bu. Kecil tapi kelihatan. Makanya hati-hati orang percaya. Kalau kamu punya kesalahan, saudara, karena kamu pergi ke tempat gelap, maka kesalahan kamu akan kelihatan, betul. Tapi memang orang yang gelap ketika buat kesalahan itu nggak kelihatan, karena memang dia gelap. Bilang sama samping kiri kan, gelap banget barang itu. Nah, saudara. Oh iya, saudara. Makanya saudara lihat, kalau ada saudara yang kasih orang percaya, saudara, yang melakukan satu kesalahan dan segala macam, masifnya minta ampun, berjilid-jilid, betul nggak? Tapi kalau orang gelap, saudara yang melakukan kesalahan, biasa aja, santuy, betul kan? Nah, saudara, kita belajar hari ini. Nah, saudara perhatikan baik. Misinya Allah, saudara kasih, ada satu manusia yang berdosa, yaitu Adam, menyebabkan kematian menguasai semua orang. Makanya saudara dia buat shifting, ya, sedangkan semua yang mau menerima karunia Allah, yakni pengampunan dan pembebasan, menguasai kehidupan. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena satu orang berdosa, maka kita memiliki yang namanya netrosin, akar dosa. Tapi karena satu orang melakukan shifting, yaitu Yesus, saudara kasih, maka kuasa dosa nggak ada lagi. Tapi gini, Tuhan kita itu Tuhan yang suka proses. Makanya saudara dimasukkan Tuhan Yesus itu ke keluarga, betul nggak? Karena apa? Gambaran surgawi itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Betul nggak? Ada Putra, ada Roh Kudus. Gambaran rumah tangga juga ada Bapa, ada Anak, saudara yang kasih. Ada seorang penolong, betul nggak? Yaitu istrinya. Tuhan kita konsentrasi dengan keluarga. Coba baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Konsentrasi dengan keluarga. Watchman katakan, Tuhan kita Tuhan yang konsentrasi dengan rumah tangga dan keluarga. Makanya dua lembaga ini yang dikacaukan sekarang oleh iblis, betul nggak? Nah, saudara perhatikan baik. Maka saudara kasih dilakukan shifting. Nature sin kita, ini misinya Allah. Nature sin kita dicabut akar itu, digantikan dengan Christ nature. Masalahnya begini, Bu. Di lingkungan kita masih ada penyumbang-penyumbang karakter dosa, betul nggak? Termasuk dari keluarga kita, Bu. Keluarga dan masyarakat. Ada namanya habitual sin. Lingkungan kita, pendidikan, komunitas umum, komunitas gereja. Ibu-ibu berdosa, loh. Kadang-kadang datang ke satu komunitas, betul nggak? Komunitasnya Hermas. Kamu bawa Herman, nggak masuk, Bu. Nggak masuk. Nggak masuk.
Halo pria-pria, kamu masuk ke Harley Davidson, kamu bawa Beat, saudara, motor Beat. Gak masuk, betul nggak? Langsung kita berdosa bilang apa, saudara? Mereka sombong-sombong banget ini. Nah, bukan sombong, itu komunitas mereka. Karena pride mereka, saudara, itu, betul nggak? Kamu nggak bisa bilang pride, betul nggak? Nggak bisa, saudara, itu pride mereka. Itu saudara yang kasih adalah ranah pencapaian mereka. Makanya Yesus tarik itu, lakukan shifting. Dia cabut saudara akar itu. Masalahnya begini, saudara, kamu mau nggak dipakai dalam misinya Allah? Untuk apa, saudara? Membawa terang itu. Nah, ini saudara yang kita harus paham. Bangsa Israel, saudara Herbert K. berkata begini, salah satu dari 3 tujuan pilihan Allah atas Israel, ya Herbert K. saudara yang terkasih, ada 3 saudara yang dikatakan tujuan Allah. Kenapa memilih menjadikan bangsa Israel zaitun itu, betul nggak? Zaitun yang asli. Haleluya. Makanya saudara jangan bangga jadi Kristen dulu. Karena kita ini saudara kekasih umat pilihan. Sebenarnya umat pilihan itu Yahudi. Kita adalah zaitun yang dicangkokkan, betul nggak? Alkitab berkata begini, kalau yang asli saja tidak disayangkan, apalagi saudara kekasih yang dicangkokkan, betul nggak? Makanya kita nggak main-main. Haleluya. Herbert Kane katakan begini, saudara, salah satu dari 3 tujuan pilihan Allah atas Israel, Israel akan dipakai menjadi penerima dan pengawal wahyunya Tuhan kepada dunia. Misinya Allah, dia mau umat pilihannya bangsa Israel, termasuk yang sudah dicangkokkan kepada zaitun yang asli itu, yaitu saudara dan saya, dia mau kita juga saudara kita kasih apa? Mengawal wahyunya Tuhan sebagai misi keseluruhan daripada pelayanan Tuhan Yesus dan kerinduannya. Karena masalahnya begini, bangsa Israel nggak tahu, kita belajar sebentar ya. Musa pernah bernubuat seperti ini, saudara. Ulangan 18 ayat 14 sampai 20. Haleluya. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Saudara, judul daripada perikop ini adalah, kalau nggak salah ya, bertenung dan nubuatan, bernubuat. Saudara perhatikan baik. Sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya, ini Musa berkata, ini pidato terakhir Musa. Haleluya. Sebelum saudara kekasih dia meninggal. Dikatakan begini, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini perjalanan bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka diingatkan, saudara, mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu untuk melakukan yang demikian. 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, betul nggak? Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengarkan lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Betul nggak? Haleluya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. 18-19-nya, ini ayat yang berbahaya, saudara. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan apa? Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi begini Pak, haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, ada konsekuensi seorang nabi yang bernubuat, tapi ada konsekuensi kepada orang saudara yang mendengarkan nubuatan itu kalau tidak mendengarkan dengan baik. Pak, begini Pak, saya berkhotbah saudara, saya kasih waktu menyampaikan saudara, ada konsekuensinya. Tapi begini, ada konsekuensi juga dari saudara nanti. Ketika Yesus datang kali yang kedua, Adventus, saudara nggak bisa lagi berkata begini, Tuhan, kan nggak ada yang ceritakan Injil sama aku. Tuhan bilang, mau colok mata lo ya. Lo dengar dari pendeta itu, betul nggak? Saudara diminta pertanggungjawaban. Bangsa Israel, saudara Herbert Kane tadi berkata, bangsa Israel akan dipakai menjadi penerima. Kita dipakai mau menjadi penerima dan pengawal saudara wahyunya Tuhan, missio Dei-nya Tuhan, keseluruhan misinya Allah. Tapi kita nggak tahu. Kita pikir saudara yang kasih sama dengan pikiran orang Israel. Orang Israel berpikir bahwa mereka hanya disampaikan ke tanah perjanjian. Di sana nongki-nongki saudara di kafe, betul? Pak, kelemahan kita begini.
Ketika kita sampai tanah perjanjian, kadang-kadang kita lupa apa yang menjadi rencana Allah. Betul? Alkitab itu sifatnya saudara adalah deskriptif dan didaktif. Deskriptif, gambaran yang benar. Alkitab nggak pernah salah. Tapi ada sifat Alkitab yang satu lagi, namanya didaktif. Didaktif itu perintah, larangan, dan janji. Perintah, larangan, dan janji. Bapak tahu nggak, Ibu? Ya, orang Israel, orang Yahudi ini saudara, lemah saudara yang kasih di perintah dan larangan, betul nggak? Kalau saudara sudah ditepati ada janji sedikit, lihat saudara. Alangkah mereka teganya, di mana Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Di situ juga mereka menyembah berhala. Di mana mereka saudara yang kasih dipelihara dengan tiang awan dan tiang api, supaya jangan panas ketika siang. Saudara, tiang awan dikasih saudara, tiang api malam supaya jangan kesasar mereka, supaya jangan gelap. Saudara, pagi diberikan roti, saudara yang kasih, dan siang dan sore diberikan daging, saudara. Maka di situ juga mereka menghujat Tuhan. Lihat, mereka songong. Kalau dipenuhi janji yang didaktif tadi, maka perintah dan larangan yang adalah avoda, yang adalah ibadah, yang adalah afad, mereka saudara menafikan yang namanya janji. Yang namanya ibadah, betul nggak? Perintah dan larangan. Berapa banyak saudara yang kasih? Kita waktu belum saudara ditepati Tuhan janjinya kepada kita saudara, belum bikin api. Nyanyi kita apa? Oh Tuhan, berilah petunjukmu, betul nggak? Tapi gitu digenapi saudara, kamu nantangin Tuhan. Apakah salahku? Apakah dosaku? Betul nggak? Saudara, kadang-kadang kita melihat seperti itu. Sama. Kita nggak tahu misinya Allah kepada kita. Supaya kita, saudara yang kasih apa? Menjadi saudara yang kasih. Seperti apa yang dilakukan Musa ini, saudara yang kasih. Perhatikan baik. Misteri dan rahasia, saudara yang kasih. Ini namanya ta'alumah, bahasa Ibrani. Dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Abraham itu punya 2 anak. Anaknya yang pertama dari pembantunya siapa namanya? Ismail. Anaknya yang kedua siapa namanya saudara? Siapa saudara? Siapa namanya? Ishak. Pak itu naik Pak. Enggak pakai itu. Kenapa saudara? Ya, Ismail dari pembokapnya saudara yang terkasih yaitu Hagar. Saudara Sarah memperanakkan saudara yang kasih melahirkan Ishak. Saudara Ishak melahirkan saudara yang kasih siapa? Ayub. Betul nggak? Kenapa dikatakan pria-prianya yang melahirkan saudara di Alkitab? Karena bagi orang Israel, perempuan itu second class saudara. Ya, haleluya. Saudara perhatian baik. Kenapa saudara? Maka ayat ini saudara yang dikatakan kubangkitkan dari antara saudara-saudara mereka. Ismail itu dianggap orang adalah saudara-saudara bangsa Israel, betul nggak? Haleluya. Makanya ada oknum yang menggugat saudara, oknum ya, haleluya, oknum yang menggugat, bukan menggugat maksudnya ini bahasa teologianya saudara, ya, yang mengatakan saudara bahwa sebenarnya yang diprediksikan Musa ini bukan Yesus, tapi inisialnya saudara yang terkasih ya, titik dan segala macam. Saudara mengerti nggak maksud saya? Kok ada yang gini? Saudara mengerti ya maksud saya? Mengerti? Interpretasikan sendiri-sendiri ya. Kenapa nggak saudara? Nah saudara nggak masuk akal, betul nggak? Kalau orang mengatakan Musa berkata satu ketika nanti datang yang keren kamu harus taat kepada dia. Seperti aku, orang berkata begini, kami aja pernah kelaparan, nenek kami pernah kelaparan, kamu bawa gimana caranya, betul nggak? Mereka saudara, apalagi generasi yang sampai ke tanah perjanjian, itu rata-rata nggak melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, saudara, dengan mana, dengan roti, saudara yang terkasih, dengan apa, tiang awan, tiang api. Mungkin ada sebagian yang nggak lihat lagi itu, saudara. Haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, maka ini menjadi problema, saudara yang terkasih. Nah, saudara, untungnya apa? Ayatnya yang di perjanjian baru, saudara. Ini perjanjian lama. Perjanjian baru menjawab. Alkitab berkata kisah para rasul. Rasul Petrus berkata dalam khotbahnya, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan. Ini perkataan Musa nggak? Rasul Petrus sama Musa nggak joinan, nggak temanan saudara, nggak chat-chatan. Rasul Petrus sama Musa saudara dalam masa yang begitu jauh, betul nggak? Nah saudara, Musa ada di kitab Pentatek, saudara, intertestamental dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Saudara lihat, dicatatkan kembali saudara kasih oleh seorang Rasul Petrus, saudara. Nggak sembarangan loh orang ini, saudara. Jangankan saudara tulisan orang lain, sama Yesus sendiri pun saudara bisa dibantahnya, betul nggak? Nah apa saudara?
Yang kedua, Injil Yohanes berkata ini, kami sudah menemukan orang yang dinubuatkan Musa dan kitab hukum Taurat, dan yang dinubuatkan oleh para nabi juga. Dia adalah Yesus, anak Yusuf. Sama-sama baca. 2, 3, ya. Yusuf dari kampung apa? Nazaret. Kampungnya di Nazaret, saudara. Lahirnya di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Nah, saudara. Saya mau berkata kepada saudara, lihat baik saudara. Makanya saudara hati-hati dengan kata Isa Al-Masih. Karena itu bukan Yesus. Nah, saudara. Karena apa? Jelas mengatakan saudara, kampungnya di Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Bilang sama samping kiri kanannya, bukan di Bojong Kenyong. Nah, saudara. Nah, beda ya. Saudara, di Natal ini saya pengen gini loh. Saya panjang harusnya, mau panjang khotbahnya, tapi nggak sempat saudara. Saya harus ada Natal lagi nih saudara. Jadi saya agak sedikit buru-buru. Nah, saudara, Bapak Ibu perhatikan baik, ya. Kenapa Musa berkata begitu, saudara? Lihat baik. Musa, kenapa berkata Musa seperti aku? Ternyata begini, ada persamaan Musa sama Yesus. Apa yang dilakukan Yesus juga dilakukan Musa. Saat lahir mau dibunuh Firaun. Yesus, saudara yang terkasih, saat lahir mau dibunuh Herodes. Saudara yang terkasih, lihat baik, ya. Musa melarikan diri ke Midian. Saudara yang terkasih, Yesus mengungsi ke Mesir. Saudara, ya, Musa diutus ke Mesir, saudara, ya, untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Yesus diutus Allah. Musa melakukan mujizat, saudara, membelah laut Teberau. Yesus melakukan mujizat. Saudara, di mana perbedaan mereka? Itu namanya tipologi, Pak. Tipologi itu, Musa berkata, saudara, seperti aku. Tipologi itu yaitu gambaran. Gambaran dan peran figur. Jadi ada figur yang akan datang, saudara, tapi sebelumnya ada orang yang menggambarkan karakter orang itu. Ada satu lagi namanya teofani. Teofani adalah peristiwa-peristiwa yang dialami, saudara. Tapi anti-type-nya, anti-tipenya ada di mana, saudara? Lihat ini, saudara. Ya, Musa bisa, saudara yang kekasih, lihat baik, saudara. Musa memimpin Israel keluar daripada perbudakan Mesir. Tapi Yesus membebaskan semua bangsa daripada perbudakan. Musa cuma menerima hukum Taurat. Yesus adalah firman itu yang sesungguhnya. Ini antitipenya. Haleluya. Saudara lihat baik. Maka sebenarnya begini. Maju. Kamu membawa satu orang aja sekarang ke pongselmu, saudara. Musa, saudara, membawa ratusan ribu saudara dikasih orang yang diselamatkan dari perbudakan. Tapi saya mau berkata, satu orang aja kamu dudukkan di komselmu dan kamu bawa jiwa ke gereja ini. Saya mau berkata, upahmu dengan Musa sama. Kamu adalah tipologi. Karena apa? Tipologi artinya apa? Apa yang dilakukan Yesus, prafigur itu, gambaran itu sudah ada sebelum Yesus, saudara yang dikasih, dicatatkan di perjanjian baru. Kira-kira mereka tahu? Makanya saudara yang kasih dikatakan apa, saudara yang kasih? Halo, dikatakan begini, saudara. Ya, maka Yesus berkata pula, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Saudara, barang siapa mengikuti aku, tandanya apa, saudara? Perhatikan baik. Dia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi dia mempunyai terang hidup. Itu namanya tipologi. Kalau Yesus berkata, aku adalah terang, saudara yang terkasih, maka orang-orang yang menjadi tipologinya, saudara, adalah apa? Tidak berjalan dalam kegelapan. Betul? Haleluya. Tapi berjalan dalam terang hidup. Bapak Ibu maafkan saya. Haleluya. Saya undang komen keyboard. Yesus pernah berkata begini. Aku adalah gembala yang baik. Tapi dia tidak berkata, kamu adalah gembala. Yesus pernah berkata, aku adalah pintu. Tapi dia tidak pernah berkata, kamu adalah pintu. Yesus pernah berkata, akulah Alfa dan Omega. Tapi dia tidak pernah berkata, kamu adalah Alfa dan Omega. Tapi eksepsional, special case. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Kalau dibukakan, dia berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, saudara, sekali lagi saya ulang. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata, akulah gembala yang baik. Dia tidak berkata, saudara yang kasih, kamu adalah gembala yang baik. Yesus pernah berkata, akulah pintu.
Dia tidak berkata, kamu adalah pintu. Yesus pernah berkata, saudara, aku adalah Alfa dan Omega. Tapi tidak berkata, kamu adalah Alfa dan Omega. Tapi eksepsional. Dia berkata, saudara yang kasih. Kalau tadi ayat tadi berkata, saudara, lihat baik. Ya, aku adalah terang. Dia juga berkata, kamu adalah terang. Di Matius 5 ayat 14 sampai 15. Boleh dibukakan satu orang? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yes, 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Bapak Ibu, saya pinjam 2 orang. Bro pinjam 2 orang. Sini bro, 2 orang. Bawa handphonenya, bawa handphonenya. Bawa handphonenya. Haleluya. Bawa handphonenya, hidupkan flash. Ada 2 orang di hati ini. Ada yang satu saudara yang kekasih meletakkannya di bawah gantang terang. Yang satunya lagi, saya butuh pemain musik semua naik, pemain musik semua naik, pemain musik sama singer sama WL semua naik, WL naik, cepat, saya nggak punya waktu banyak. Saudara nangkap sesuatu nggak hari ini? Nangkap sesuatu yang dasar nggak hari ini? Bapak Ibu perhatikan baik, eksepsional dia berkata saudara, pengecualian, kamu adalah terang. Haleluya. Misinya Allah ke dalam dunia ini, bagaimana terang itu dibawa oleh tipologi, yaitu saudara dan saya. Karena kita juga adalah umat pilihan sekalipun dicangkokkan untuk mengawal wahyunya Allah sampai tuntas, yaitu misiudinya dia membawa jiwa-jiwa. Yang satu Bapak Ibu yang kasih, lihat ayat ini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di rumah Tuhan itu. Kaki dia berapa saudara? Kaki dia ada berapa? Ada 7. Ya kan? Ada 7 saudara. Yang satu ini menyimpan di bawah gantang. Mana yang lainnya? Mana yang lainnya? 1, 2, 3, 4. Oke. Haleluya. Kamu naik ke atas. Kamu naik ke atas. Kamu naik ke atas ya. Kamu naik ke atas. Saya butuh 7 orang. Kamu berdiri aja. Kamu berdiri. Kamu berdiri. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Selesai. Yuk kamu berdiri. Kamu berdiri sana. Yuk lantas semua. Bawa handphonenya masing-masing ya. Bawa handphonenya masing-masing. Yuk. Sini. Kamu ada handphone? Di bawah. Ambil. Cepat. Lari. Oke. Di atas saja, di atas. Yuk. Naik sini. Sini cepat. Haleluya. Sini cepat. Ini pengerja-pengerja ini saudara yang kasih saya pikir ini kalau nanti dipanggil Tuhan saudara, ya kan? Lambat sekali. Iya kan? Yuk, silakan. Saya butuh 7 orang. Butuh 7 orang yang berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hambanya drum. Saya nggak butuh drum. Saya nggak butuh drum. Sini aja berdiri aja. Saya lagi nggak butuh drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak apa-apa. Kamu duduk aja. Terlambat. Ya. Ini yang akan ke surga. Kamu nggak ke surga ya kan? Haleluya. Oke. Bapak Ibu perhatikan baik. Yang satu tadi saudara yang kasih. Oke. Hambanya bawa handphone kemarin. Bawa handphone 1 orang lagi. Siapa yang punya handphone? Atau bawa handphone sini? Ya itu. Ya. Nah. Hidupkan flashnya. Yang satu tadi menyimpan saudara yang kasih di bawah gantang. Yang satu lagi, ya itu jangan hidupkan dulu flashnya. Boleh matikan lampu semua. Yang satu lagi saudara yang kasih pergi ke kaki dia untuk membawa saudara yang kasih terang itu. Yuk. Nanti kalian kalau disentuh hidupkan flashnya. Kalau disentuh hidupkan flashnya. Nah saudara perhatikan baik. Saudara mulai dari ujung kamu hidupkan flash kamu. Saya akan ceritakan kepada saudara. Ternyata 7 gereja ini punya masalah, betul? Saudara nangkap maksud saya? Yang satu tadi di bawah kaki dia, saudara. Yang ini saudara, itu di bawah gantang. Yang satu di bawah ke kaki dia. Ada 7 gereja. 7 gereja ini punya masalah. Mulai daripada Efesus sampai kepada Tiatira. Tiatira, sentuh. Kehilangan kasih semula. Sentuh handphonenya. Hidupkan flashnya dan angkat. Hidupkan handphonenya. Sentuh handphonenya. Kamu sentuh handphonenya. Saya bacakan. Itu Tiatira. Kehilangan kasih semula. Yang kedua adalah Sardis. Hidup tapi mati. Sentuh. Angkat. Yang ketiga adalah Philadelphia. Ya, tidak menyangkal nama Tuhan tapi punya problem. Angkat. Ya, angkat. Bisa flashnya. Oke, angkat tinggi-tinggi.
Yang keempat adalah apa? Laodikia. Tidak panas, tidak dingin. Lihat wajahnya saudara. Suam. Ya, touch. Ya. Yang kelima, saudara yang terkasih adalah apa? Smyrna. Smyrna apa saudara? Menderita miskin, tapi kaya, tapi something saudara. Sentuh? Haleluya. Yang keenam adalah Pergamus. Kuat imannya, tapi ada yang menganut ajaran Bileam. Berzina, berhala, balak saudara yang kasih. Jadi, itu masalah mereka. Yang ketujuh adalah Tiatira. Imannya, pelayanannya, saudara tekun, tapi membiarkan wanita Isabel, Nabia mengajar dan menyesatkan seperti zina dan saudara memakan persembahan berhala. Punya masalah nggak? 7 gereja. Mulai Efesus yang kehilangan kasih semula sampai Tiatira, saudara, yang saudara kasih menyembah berhala. Nah, nggak? 7 gereja ini bermasalah. Matikan semua anunya, lampunya. Haleluya. Matikan semua lampunya. Apa itu saya mau tanya? 7 gereja ini sudah dapat terang. 7 gereja ini dapat terang. Lihat baik. Mereka diam aja. Kamu diam aja. Melihat ini ada gelap. Siapkan handphone saudara supaya disentuh. Lihat baik. Pergi dong, pergi. Misinya pergi. Saudara touch mereka. Touch mereka. Yang sudah di-touch berdiri. Berdiri yang sudah hidup. Berdiri. Berdiri saudara. Berdiri saudara. Berdiri. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Berdiri semua. Yang sudah tak touch. Saya mau tanya sama saudara. Saya mau tanya sama saudara. Angkat tinggi-tinggi. Saudara, kapan kita lakukan seperti ini saudara? Dan kita sambil menyanyikan lagu apa? Oh, holy night, the star of light will shine. Sekali setahun masalahnya kita lakukan ini, betul nggak? Kita lupa ada misi Allah untuk membawa terang. Lihat, 7 gereja tadi sudah mendapatkan terang. Mereka diam, mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Halo gereja-gereja yang sudah mendapat terang. Sama seperti 7 gereja tadi, tidak mau touch kamu. Sekarang ada masalah lagi. Yang satu ini sering kita ceritain, woi punya terang, gereja menghakimi, betul? Punya terang tapi nggak dimanfaatkan. Adakah yang coba menolong ini? Yang satu ini mungkin tidak tahu membawa terangnya kemana, betul nggak? Kita jati. Mungkin yang ini koko cici. Saudara membiarkan dia. Saudara mau tolong dia. Mana yang tolong dia? Mana yang tolong dia? Istrinya pun tak tolong dia atau pacarnya. Itulah keadaan kita yang sebenarnya, betul nggak? Orang ini saudara kemungkinan besar. Saudara perhatikan baik, saudara. Tolong ceritakan sama dia, bawa dia ke komunitas. Mungkin sudah lama, Musa membawa ratusan ribu orang, tapi kamu satu pun gak pernah bawa orang. Karena apa? Terangmu kamu pakai sendiri. Yuk, yang 7 tadi maju ke depan, tolong ini orang, bawa ke komunitasnya. Seperti Musa membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, Yesus memakai engkau terangnya yang adalah tipologinya untuk membawa jiwa ini kepada komunitas, dari budak dosa kepada terang yang ajaib. Mari angkat tanganmu saudara-saudara. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Angkat semua. Taruhlah roh yang rela menyenangkan Tuhan. Itu yang kau ingin. Perhatikan baik saudara, saya mau berkata ayat 18-19 tadi berkata, yang menyampaikan firman dan nubuatan saudara, kalau salah yang diucapkannya mati. Tapi yang mendengarkan saudara kasih dikatakan apa? Harus bertanggung. Saudara mau bertanggung jawab hari ini. Tiap minggu kita mendengarkan, tapi terang itu kita pakai sendiri. Dan kita lakukan tindakan profetik ini saudara, simulasi ini setiap tahun, betul kan? Hanya sekali setahun. Hari ini, siapa kamu mau dipakai Tuhan menjadi tipologinya? Seperti Musa. Tapi antitipenya mungkin kita tidak lakukan.
tapi tidak mustahil. Kenapa? Alkitab berkata, kamu akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau jadi terang itu, saudara? Itu misinya Allah ke dalam dunia yang gelap ini. Makanya dikatakan Alkitab bangsa-bangsa yang dalam kegelapan. Mari kita masuk ke sana, saudara. Kita bawa dia ke komunitas. Engkau tidak harus ratusan ribu seperti Musa, tapi saudara, satu aja kamu bawa. Upahnya sama-sama kita. Pak Gembala akan berdoa buat kita. Kita yang mengangkat, saudara, yaitu handphone dan flash kita, saudara. Mari angkat tinggi-tinggi. Pak Gembala akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah berikan kami, Tuhan, bahwa kami adalah terang, dan Engkau sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus adalah sumber dari terang itu, Tuhan. Dan kami sudah menerima terang itu, dan biarlah terang yang ada dalam hidup kami menerangi orang-orang lain yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Baik itu di dalam rumah kami, yaitu keluarga kami, Tuhan. Mungkin suami, anak, istri, dan juga orang tua, bahkan saudara-saudari kami, ya Tuhan. Dan juga lingkungan di mana tempat kami tinggal, bahkan dimanapun kami berada. Biar terang kami, Tuhan, terus bercahaya dan menerangi, menyentuh banyak orang, Tuhan. Sehingga banyak orang, Tuhan, juga dapat menjadi terang itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih Tuhan untuk ingat peringatan yang sudah Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Dan kami mau berkomitmen, bukan hanya sekali setahun, Tuhan, tapi setiap hari kami menjadi terang itu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan kemuliaan dan kebahagiaan demi nama Yesus berdoa. Amin. Ya, saya akan kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita sebelum kita membawa persembahan bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas setiap kebaikan, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang mengajar kami terus untuk melakukan amanat agung yang Kau perintahkan bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus memampukan kami melakukannya, dan kami percaya ketika kami melakukan, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan membawa persembahan bagi-Mu. Kami percaya Engkau hari demi hari yang memberkati setiap aspek kehidupan kami. Maka sore hari ini apapun Tuhan persembahan kami yang kami bawa kepada-Mu Tuhan, Tuhan yang suci kuduskan, dan biarlah menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau yang balaskan berlipat kali ganda setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, bahkan yang belum sempat juga membawa persembahan. Tuhan berkati hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus. Dengan berat tangannya
bahwasannya ku selamanya, bahwasannya ku selamanya, bahwasannya ku selamanya, kasih sejajar. Bersyukurlah. Haleluya, terima kasih selamat datang Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi setiap kita. Pengumuman yang pertama untuk ibadah Kids and Youth, ya, ibadah remaja dan kaum muda ditiadakan sepanjang Desember dan dimulai kembali pada bulan Januari minggu ketiga. Sekali lagi, untuk ibadah Kids and Youth ditiadakan mulai minggu depan dan dimulai kembali di minggu ketiga bulan Januari. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk tanggal 11 Desember Bapak Andi Maha. Dan tanggal 12 Desember Ibu Monita Pati. Dan yang akan berulang tahun tanggal 20 Desember Saudari Tom Trivena. Tanggal 9 Desember Bapak Iwan Robert Rospada. Dan juga Bapak Ibu yang ulang tahun di bulan Desember yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ya. Haleluya. Dan selamat lahir baru juga kepada Saudara Pramudia Lukmana Putra, telah dibaptis pada hari Jumat tanggal 12 Desember di Sungai dan Rosimas. Dan terutama sekali lagi. Dan pengumuman yang terakhir ini perlu dicatat dan di-save, ya Bapak Ibu, ya. Ibadah Natal gabungan Sungai dan Rosi dan Depok tanggal 21 Desember 2025 jam 10 dengan tema dari surga kepada keluarga dan dunia, ya. Tanggal berapa Bapak Ibu? 21. Bapak Kepala doang yang suaranya lebih kencang nih. Yang lain tanggal berapa Bapak Ibu? 21 Desember. Oke, jamnya jam berapa? Jam 10, ya. Jangan lupa tanggal 21 Desember jam 10. Temanya dari surga kepada keluarga dan dunia, dan dilayani langsung oleh Bapak Gembala Sidang DKM Pendeta Immanuel Gatot STH MAG. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk memberikan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu,
diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Selamat sore, selamat hari.